Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan tentang Good Corporate Governance atau GCG. Next. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu 1. Rahmadita Nurdian Kusumaningrum dengan NIM 030. Yang kedua, Daniela Arianti Rahim dengan NIM 041. Yang ketiga, Firda Nikmatul Karimah dengan NIM 055. Yang keempat, Alvita Sunadiro dengan NIM 305. Next. Pengertian Good Corporate Governance. Pengertian Good Corporate Governance menurut beberapa ahli, yang pertama ada Cadbury Committee of United Kingdom adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Yang kedua, menurut Sukrisno Agus tahun 2006, mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Next. B. Konsep Good Corporate Governance. 1. Wadah adalah organisasi, perusahaan, sosial, pemerintah. Yang kedua, model adalah suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat. Yang ketiga, tujuan adalah meningkatkan kinerja organisasi. Yang keempat, mekanisme adalah mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 1. Hak-hak para pemegang saham atau stakeholder dan perlindungannya. 2. Peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders lainnya. 3. Pengungkapan atau disclosure yang akurat dan tepat waktu. 4. Transparansi terkait dengan struktur dan operasi perusahaan. 5. Tanggung jawab dewan atau dewan komisaris dan direksi terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Manfaat Good Corporate Governance. 1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. 2. Mendapatkan biaya modal cost of capital yang lebih murah. 3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Good Corporate Governance dan Hukum Perseroan di Indonesia. 1. Ayat 4, rapat umum memegang saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan anggaran dasar. 2. Ayat 5, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurasan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 3. Ayat 6, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Organ khusus dalam penerapan GCG. Menurut Indra Surya dan Ivan Yudhisvandana tahun 2006, organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG yaitu 1. Komisaris dan Direktur Independen. Komisaris dan Direktur Independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak maupun dan semata-mata ditunjukkan berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimiliki untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firda Nikmatul Karimah. 2. Komite audit.
Menurut Hananti, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris, antara lain, 1. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai atau prinsip tanggung jawab. 2. Meningkatkan kualitas, keterbukaan, dan laporan keuangan atau prinsip transparansi. 3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewadaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal atau prinsip akuntabilitas. 3. Sekretaris perusahaan sebagai pejabat, penghubung, atau liaison officer atau semacam public relation atau investor relation antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan, khususnya bagi lain penyimpan dokumen perusahaan, daftar pemegang saham. Good corporate governance dalam badan usaha negara atau BUMN. Bentuk-bentuk BUMN terdiri dari 3, yaitu 1. Persero, 2. Perusahaan umum atau perum, 3. Perusahaan jawatan atau perjan. Prinsip-prinsip GCG dalam pasal 3 yaitu 1. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materi dan relevan mengenai perusahaan. 2. Kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan yang dikelola secara profesional tanpa adanya kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. 3. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 4. Pertanggungjawaban adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. 5. Kewajiban adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BCG dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga-lembaga dan unsur-unsur penunjang pasar modal, yaitu 1. Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAN LK adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi kegiatan semua lembaga terkait kegiatan pasar modal dan keuntungan agar berjalan adil dan efektif. 2. Bursa Efek adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan sekuritas di pasar modal. 3. Lembaga clearing adalah lembaga yang mirip dengan lembaga clearing uang digital dalam dunia perbankan. 4. Emitmen adalah perusahaan yang menjual instrumen sekuritas untuk memperoleh dana dari investor di bursa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lala. 5. Underwriter adalah perusahaan penjamin bagi emiten agar sukses dalam menjual sekuritas tersebut. 6. Investor atau calon investor adalah perorangan yang setiap saat melakukan transaksi pembelian dan penjualan atas sekuritas yang diperdagangkan di bursa. 7. Akuntan publik adalah lembaga yang melakukan audit atas kewajaran laporan keuangan emiten dan memberikan opini audit atas kewajaran laporan keuangan emiten yang diperiksanya. 8. Notaris adalah lembaga yang memberikan dasar keabsahan secara legal berbagai kegiatan penting di dalam perusahaan. 9. Konsultan hukum adalah lembaga yang memperlakukan emiten untuk memeriksa dan memastikan bahwa emiten akan menerbitkan sekuritas tersebut tidak memiliki sengketa hukum dengan pihak lain. 10. Konsultan keuangan adalah lembaga yang diminta jasanya oleh emiten untuk memberikan nasihat di bidang keuangan sebelum menerbitkan suatu sekuritas. Next. Good corporate governance di perbankan di Indonesia. Prosedur pengelolaan melalui
Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Pasal 1 ayat 6. Tujuan implementasi GCG pasal 2. Minimal untuk merealisasikan yaitu 1. Kejelasan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. 2. Kelengkapan dan implementasi tugas komite. Dan unit pelaksana fungsi internal audit bank. 3. Kerja ketaatan fungsi auditor internal dan eksternal. Next. Contoh kasus. PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan milik pemerintahan yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Hingga saat ini, PT Jiwasraya masih merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa lokal yang terbesar di Indonesia. Usaha PT Jiwasraya termasuk jenis pelanggaran prinsip transparansi. Hal ini ditunjukkan karena PT Jiwasraya merupakan penjual atau produsen lokal dengan produk yang melindungi jiwa manusia, dengan menetapkan pembayaran iuran tambahan yang mereka kehendak tanpa adanya kesepakatan di awal untuk keselamatan mereka di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.